Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kepada yang terhormat Bapak Natalius Peter Sipasulta sebagai dosen pengajar mata kuliah Teknologi Sistem Informasi Manajemen 2, perkenalkan nama saya Novita Dewi Rosowulan dari kelas 2A 3. Di sini izinkan saya untuk mempresentasikan materi DBMS. Sebelumnya terima kasih. Di sini ada definisi dan tujuan DBMS. Database Management System atau DBMS adalah suatu perangkat lunak yang dirancang untuk menghubungkan basis data dengan para user, agar pengolahan data dapat berproses dengan baik. DBMS adalah sistem yang bertugas sebagai database engine, skema database, dan pengolahan data agar proses pengorganisasian dan manajemennya juga bisa berjalan lancar. DBMS juga bisa diartikan sebagai suatu perantara visual yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan membaca, mengorganisir, memperbarui, serta menghapus data yang sudah tersimpan dalam database agar lebih mudah. Tujuan utama DBMS adalah menyediakan lingkungan yang mudah dan aman untuk penggunaan dan perawatan database. Selanjutnya ada fungsi DBMS. Pertama, mendefinisikan data beserta kaitannya, yaitu sebuah database memiliki cakupan informasi yang sangat besar yang tersimpan dalam bentuk dokumen atau tabel. DBMS membantu mendefinisikan di mana sebuah informasi terletak beserta kaitannya dengan informasi di tabel atau dokumen lain. Kedua, memanipulasi data, yaitu salah satu fungsi mendasar DBMS adalah untuk menyimpan, memperbarui, atau menghapus data dengan lebih mudah. Hal ini dapat terjadi karena adanya interface visual yang dapat membantu user untuk memanipulasi data tanpa perlu mengakses sumber informasinya. Dan ketiga, meningkatkan integritas data, yaitu dalam sebuah DBMS terdapat beberapa basis data yang dapat diakses oleh banyak user. Maka dari itu, akurasi dan konsistensi data dalam database adalah suatu yang mutlak. Sistem pengolahan basis data membantu memastikan bahwa seluruh data tetap akurat dan tersusun secara konsisten. Keempat, mempercepat akses data, yaitu sistem pengolahan basis data membantu user dalam memperoleh hasil dari query mereka dengan cepat dan akurat. Dengan kata lain, sistem pengolahan basis data juga berperan dalam meningkatkan produktivitas pekerja yang berkaitan dengan data. Selanjutnya, yang kelima ada backup dan recovery data, yaitu DBMS memiliki fitur backup dan recovery data otomatis yang tentunya sangat berguna untuk mencegah hilangnya informasi penting. Para user tidak perlu lagi menjalankan pencadangan berkala karena sudah ditangani oleh sistem. Selain itu, sistem pengolahan data juga secara otomatis mengembalikan database ke versi stabil ketika terjadi sistem crash atau failure untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi. Keenam, mengurangi inkonsistensi data, yaitu sebuah inkonsistensi data terjadi ketika terdapat beberapa versi dari sebuah file di beberapa tempat sekaligus. Salah satu peran penting sistem pengolahan basis data adalah memastikan data yang tersimpan adalah versi terbaru, sehingga tidak ada kesenjangan versi data di antara seluruh user. Dan terakhir, keamanan data, yaitu keamanan data merupakan harga mati dalam sebuah basis data, sehingga pengaturan otorisasi user merupakan hal yang sangat penting. Sistem pengolahan basis data dapat memfasilitasi hal tersebut dengan adanya fitur otorisasi akses menggunakan username dan password. Selanjutnya ada jenis-jenis DBMS. Pertama, relational database atau basis data relasional. Jenis basis data yang menggunakan model relasional untuk menyimpan dan mengelola data. Dalam database relasional, data diorganisasi dalam bentuk tabel yang memiliki baris dan kolom. Setiap tabel memiliki entitas atau objek dalam dunia nyata seperti pelanggan, produk, pesanan, atau karyawan. Data dalam tabel saling berhubungan melalui kunci utama dan kunci asing. Yang kedua ada hierarchical database atau basis data berbasis hierarki. Jenis basis data yang menggunakan struktur hierarki atau pohon untuk menyimpan dan menghubungkan data. Dalam basis data ini, data disusun dalam bentuk hierarki dengan satu entitas menjadi induk atau parents dari entitas lainnya yang menjadi anak atau child. Setiap entitas anak hanya dapat memiliki satu entitas induk dan setiap entitas induk dapat memiliki beberapa entitas anak. Yang ketiga ada network database atau basis data berbasis jaringan. Jenis basis data yang menggunakan model penyimpanan data yang kompleks dengan hubungan yang kompleks antara entitas. Basis data ini memungkinkan satu entitas untuk memiliki lebih dari satu entitas induk atau parent dan mengatasi beberapa keterbatasan struktural dari basis data hierarki. Basis data berbasis jaringan menggunakan struktur grafik
untuk menyimpan data, di mana entitas diwakili sebagai simpul atau node, dan hubungan antara entitas diwakili sebagai tepi atau edge dalam grafik. Selanjutnya ada jenis software DBMS. Pertama MySQL, kedua Oracle, ketiga Microsoft SQL Server, keempat Firebird, kelima MariaDB, keenam PostgreSQL. Di sini ada kelebihan dan kekurangan DBMS. Kelebihan DBMS diantaranya yaitu pertama dapat mengendalikan pengulangan data, kedua memberikan data yang konsisten, ketiga memperbaiki integritas data, keempat menjaga keamanan, kelima dapat menyeimbangkan konflik kebutuhan, keenam mempercepat akses dan respon data, ketujuh mempercepat produktivitas, dan terakhir meningkatkan layanan backup dan recovery. Selanjutnya ada kekurangan DBMS, diantaranya yaitu pertama penggunaannya cukup kompleks, kedua kompleksitas DBMS mengakibatkan ukurannya yang besar, ketiga biaya DBMS tidak sama tergantung pada lingkungan dan fungsi yang disediakan, keempat ada tambahan biaya untuk hardware, kelima dibutuhkan biaya konversi untuk penggunaan DBMS baru, keenam umumnya performa kinerja menurun seiring waktu, dan terakhir performa yang menurun mengakibatkan kegagalan yang lebih besar. Selanjutnya ada komponen DBMS. Pertama ada file manager, yaitu komponen yang mengelola ruang dalam disk, juga struktur data yang digunakan untuk merepresentasikan informasi yang tersimpan pada disk. Kedua ada database manager, yaitu komponen yang menyediakan interface antar data low level yang ada pada basis data dengan program aplikasi serta query yang diberikan ke suatu sistem. Ketiga, query processor, yaitu komponen yang berfungsi menerjemahkan perintah dalam bahasa query ke instruksi low level yang bisa dimengerti database manager. Keempat, DML precompiler, yaitu komponen yang mengkonversi perintah DML yang ditambahkan pada suatu program aplikasi ke pemain prosedur normal dalam bahasa induk. Dan terakhir ada DDL compiler, yaitu komponen yang mengkonversi berbagai perintah DDL ke dalam sekumpulan tabel yang mengandung metadata. Selanjutnya ada elemen DBMS. Pertama, atribut, sifat yang mewakili berbagai entitas. Atribut ini diperlukan agar data lebih mudah untuk diproses dan ditemukan ketika pengguna membutuhkan data tersebut. Kedua ada entitas, elemen yang mampu membuat objek seperti nama tempat, kondisi, atau orang yang nanti akan direkam untuk disimpan dalam DBMS. Ketiga ada file, setelah menjadi atribut, data akan direpresentasikan oleh file. File akan mencerminkan berbagai data dengan lebih spesifik seperti nama dan keterangan lain di database yang tersedia. Terakhir ada karakter, sebuah komponen terkecil dalam data yang biasanya dapat berbentuk numerik atau berbagai huruf lain, dan ketika sudah disatukan akan membentuk suatu item dari data yang ada. Selanjutnya ada contoh DBMS. DBMS sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jika dapat dimanfaatkan dengan baik, maka bisa memberikan keuntungan sangat baik bagi penggunanya. Beberapa contoh penerapan DBMS adalah sebagai berikut. Pertama, sistem manajemen perpustakaan. Kedua, sistem otomatis pada mesin kasir. Ketiga, pemulihan data pada komputer. Keempat, sistem reservasi tiket penerbangan. Kelima, sistem pencatatan suku cadang. Kesimpulan dari materi DBMS atau Database Management System, yaitu database merupakan bagian yang sangat penting dalam penyimpanan dan pengelolaan data di dalam jaringan komputer. Ada berbagai macam jenis database yang digunakan dalam operasional perangkat lunak, masing-masing dengan fungsinya sendiri. Penting bagi bisnis atau kantor untuk memilih jenis database yang sesuai dengan kebutuhan agar dapat menyimpan dan mengelola data dengan efisien. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.